Hujan deras mengguyur kota kecil itu. Hampir setiap malam selama seminggu, langit seolah menekan atap-atap rumah dengan awan kelabu pekat. Di tengah udara lembab dan bau tanah basah, berdirilah SMA Cendana, sekolah tua peninggalan Belanda, berdinding tebal dengan jendela tinggi yang mengelupas catnya. Kebanyakan siswa menganggap sekolah itu angker, terutama gedung barat, tempat kelas 3C berada. Lorongnya sepi, lampunya redup, dan setiap kali angin lewat, daun pintu berderi seperti seseorang sedang membuka dari dalam. Tapi tahun ini ada satu hal yang membuat suasana makin aneh. Bangku nomor 13 di kelas itu selalu kosong. Hari Senin pagi, seorang murid pindahan bernama Alia Rahma datang. Gadis pendiam, berwajah pucat, tapi selalu tersenyum sopan. Ketika wali kelas membawanya ke ruang 3C, semua murid berdiri menyambut. "Silakan pilih tempat duduk yang kosong," kata Bu Rahayu. Alia melihat sekeliling. Semua bangku sudah terisi, kecuali satu, bangku nomor ke-13. Bangkunya berada di tengah belakang, dekat jendela yang kaca bagian atasnya retak. Beberapa siswa spontan menatap satu sama lain, tapi tak ada yang berani bicara. Alia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Di sini aja, Bu." Bu Rahayu sempat membuka mulut, tapi akhirnya hanya mengangguk. "Kalau kamu mau, ya silakan." Saat ia duduk, hawa di ruangan itu mendadak berubah dingin. Lampu berkelip sekali, dan dari ujung kelas terdengar bunyi kursi bergeser pelan. Selama beberapa hari, semuanya berjalan normal. Namun teman-teman Alia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali pelajaran selesai, bangku nomor 13 selalu sedikit bergeser dari posisi awalnya, seolah ada yang duduk di sana. Saat kelas kosong, buku Alia sering berpindah tempat sendiri. Kadang ada tulisan aneh di halamannya, "Kembalikan tempat." Suatu sore, ketika semua siswa pulang, Alia lupa mengambil ponselnya di meja. Ia kembali ke kelas yang sudah gelap, hanya diterangi cahaya oranye matahari senja. Saat ia membuka pintu, jendela kelas terbuka sendiri. Lalu dari arah bangku nomor 13 terdengar suara kursi berderit pelan. Di atas meja ada bekas tangan basah, seperti seseorang baru saja menempelkan telapak dingin ke permukaannya. Alia memanggil pelan, "Halo? Ada orang?" Tidak ada jawaban, hanya bau gosong samar, seperti kabel terbakar. Keesokan paginya, papan nama di meja Alia berubah warna. Nama Alia yang ia tulis kemarin dengan spidol putih kini tertutup cat merah kental seperti darah, dan di bawahnya muncul tulisan samar lain, "Dimas." Saat itu salah satu teman Riko mendekat dan berbisik lirih, "Alia, kamu duduk di bangku Dimas. Dia udah meninggal di ruang ini 3 tahun lalu." "Kenapa nggak ada yang bilang?" tanya Alia. Bingung, Riko menelan ludah. Karena waktu itu Dimas meninggal aneh, katanya kesetrum kipas. Tapi pas ditemukan, kepalanya nunduk di meja.
kayak abis nyium sesuatu. Di papan tulis ada tulisan, "Jangan duduk di kursiku." Alia tertawa kecil, berusaha menepis rasa takut. Cuma kebetulan, mungkin, tapi malamnya ia mulai menyesal pernah berkata begitu. Sekitar pukul 22, Alia sedang belajar di kamarnya. Notifikasi chat dari grup kelas 3C muncul di ponselnya. Pesan dari akun bernama Dimas Online. "Kamu duduk di kursiku." Alia menatap layar, merinding. Semua orang tahu akun itu sudah lama tidak aktif sejak Dimas meninggal. Tapi sekarang statusnya online. Pesan lain masuk. "Bangunanku masih dingin, Alia. Kamu merasakannya juga kan?" Lalu foto muncul otomatis. Foto itu memperlihatkan ruang kelas 3C kosong. Tapi di bangku nomor 13 tampak bayangan seseorang duduk menghadap papan tulis. Alia menjatuhkan ponselnya. Dari arah jendela kamarnya terdengar suara kursi bergeser pelan. Srit, srit. Hari berikutnya, Alia memutuskan menantang rasa takutnya. Ia menunggu sampai malam dan diam-diam masuk ke sekolah bersama Riko. Lorong gelap, bau karbol menyengat, jam dinding menunjukkan 23,47. Ketika mereka tiba di kelas 3C, Alia menyalakan lilin di atas meja nomor ke-13. "Tunjukkan kalau kamu benar ada di sini," katanya dengan suara bergetar. Hening, lalu perlahan kursi nomor 13 bergerak sendiri. Dari arah papan tulis muncul bayangan tubuh hitam. Kepalanya tertunduk, rambutnya gosong di ujungnya. "Dimas," bisik Alia. Bayangan itu mengangkat kepalanya. Wajahnya terbakar, setengah kulit meleleh, mata putih berair darah. Dari bibirnya yang pecah keluar suara serak. "Kursiku dingin, tapi sekarang hangat lagi." Lilin bergetar, lalu padam. Riko berteriak, tapi pintu kelas menutup sendiri. Dari dalam gelap, suara kursi bergeser cepat dan jeritan Alia menggema panjang. Di lorong sekolah, pagi harinya, penjaga sekolah menemukan 2 bangku nomor 13 di kelas 3C. Keduanya identik, berdampingan. Di atas meja pertama tertulis, "Alia." Di meja kedua, Dimas. Darah mengering di antara keduanya. Dan setiap malam, jika seseorang lewat di depan kelas 3C, terdengar 2 suara pelan dari dalam. Suara remaja yang sedang berbicara dan tertawa kecil, diikuti bunyi kursi bergeser. Srit, 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 srit.